Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gusnis Alfa Saputra Daud. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gerak jati bebas. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, sebenarnya gerak jati bebas itu simpel banget. Gerak jati bebas adalah gerakan benda yang jatuh tanpa dorongan awal dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri gerak jati bebas ini. Ciri yang pertamanya itu gerakannya vertikal ke bawah atau lurus ke bawah. Yang kedua, tidak mempunyai kecepatan awal, itu karena bendanya dijatuhkan bukan dilempar. Yang ketiga, hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, tidak ada dorongan lain. Yang keempat, tidak memiliki hambatan udara dalam teori idealnya. Dan yang terakhir, karena tidak memiliki hambatan udara, benda berat dan benda ringan akan bisa jatuh bersamaan. Sekarang kita masuk ke bagian rumus dari GJB ini. Dalam GJB ada 3 rumus utama. Yang pertama, rumus kecepatan 1 detik. Rumusnya itu V sama dengan V0 ditambah G kali T. Karena GJB tidak ada kecepatan awal, berarti V0-nya bisa kita hapus. Jadi rumusnya bisa kita ubah menjadi V sama dengan G dikali T. Rumusnya yang kedua adalah rumus ketinggian. Rumusnya itu H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Yang rumus yang ketiga itu rumus kecepatan saat berdasarkan ketinggian. Kan seperti rumus-rumus sebelumnya, karena tidak ada kecepatan awal berarti V0-nya bisa kita hapus. Jadi rumusnya bisa kita tulis Vt kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H, dimana V0 itu merupakan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Vt merupakan kecepatan 1 detik dengan satuan meter per sekon. T sama dengan waktu dengan satuan sekon, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan ketinggian dengan satuan meter. Sekarang kita masuk ke bagian contoh soal dari GJB ini. Kita coba mengerjakan soal dari GJB ini. Kita lihat soalnya, sebuah benda dijatuhkan dari gedung setinggi 80 meter jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan waktu yang dibutuhkan benda sampai mencapai tanah dan kecepatan benda saat sudah mencapai tanah. Diketahui dari soal tersebut, H atau ketinggian gedungnya itu 80 meter dan percepatan gravitasinya atau G 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kita kerjakan yang pertama dulu, bagian A. Kita gunakan rumus H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Kita ganti dengan angka-angka yang diketahui. Berarti 80 sama dengan setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Kita pindah ruaskan T kuadratnya ke depan dan K 80 meternya tadi ke belakang. Jadi setengah dikali 10 80 dibagi setengah kali 10, hasilnya 80 dibagi dengan 5. 80 dibagi 5 itu 16. Jadi T kuadratnya itu sama dengan 16. Jadi T sama dengan akar dari 16 yaitu 4. Jadi waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk mencapai tanah adalah 4 detik atau 4 sekon. Sekarang kita kerjakan yang bagian B. Kita gunakan rumus yang pertama, V sama dengan G dikali dengan T. Kita ganti dengan angka yang diketahui. V sama dengan G, G-nya tadi 10 dan waktu yang dibutuhkan itu kita sudah mendapatkannya tadi 4 sekon. Jadi 10 dikali 4, V sama dengan 40 meter per sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk mencapai tanah adalah 4 detik dan kecepatan benda tersebut saat sudah mencapai tanah adalah 40 meter per second. Sekarang kita masuk di bagian grafik dari GJB ini. Ada 2 grafik utama. Yang pertama grafik kecepatan terhadap waktu. Bentuk garis dari grafik ini adalah naik ke atas dimulai dari titik 0. Kemiringan garis ini menunjukkan percepatan gravitasi. Semakin lama waktunya semakin tinggi kecepatannya. Garis grafiknya itu dimulai titik 0,0 karena kecepatan awal benda pada GJB ini adalah V0-nya itu sama dengan 0 meter per second. Grafik yang kedua adalah grafik ketinggian terhadap waktu. Bentuk garis pada grafik ini berbentuk parabola atau melengkung ke bawah. Grafik ini dimulai dari ketinggian awal benda menuju titik 0 pada sumbu Y. Ketinggian benda akan berkurang secara kuadratik seiring berjalannya waktu karena benda akan jatuh seiring waktu dan mendekati tanah. Sekarang kita akan menyimpulkan materi yang telah kita bahas pada hari ini. Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa dorongan awal dan tanpa hambatan udara.
Semua benda terlepas dari masanya memiliki percepatan yang sama, yaitu 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Kecepatan benda akan bertambah secara linear terhadap waktu, dan ketinggian benda akan berkurang secara kuadratik seiring berjalannya waktu. Dalam GCB ada 3 rumus utama, seperti rumus-rumusnya tadi telah kita bahas sebelumnya, dan dalam penerapannya GCB ini memiliki banyak manfaat, terutama di bidang penerbangan, teknik sipil, sains, dan lain-lain. Nah, itu saja penjelasan materi gerak jatuh bebas dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat manfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat siang, semoga Tuhan memberkati kita semua.